Selamat datang di Sudut Warkop bersama saya tuan rumah Sudut Warkop, Irfan Sarif. Kali ini perdana kita tayang di Sudut Warkop dengan tema ngobrol asik di Sudut Warkop. Oke. Tayangan perdana saya akan menghadirkan narasumber salah seorang kepala desa yang cukup fenomenal karena beberapa agenda yang akan dilaksanakan ke depan itu cukup menasional. Dan itu yang akan kita ulik hari ini. Narasumber saya kali ini ada Mas Bro Arsil Alimuddin, Kepala Desa Bababulu Utara. Oke, terima kasih. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah baik-baik saja. Pak Bos, Oke. ini saya dengar informasi bahwa Bababulu itu akan ada dalam agenda pembicaraan tentang jalur rempah internasional pada sejarahnya. Ya, betul sekali bahwa desa kami masuk dalam uh, sejarah bagaimana jalur rempah yang ada di Sulbar. Kebetulan profil desa kami berada di Kecamatan Pembuang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Yang ke depan mungkin bisa berkembang lebih baik. Itu memang dalam agenda memang. Memang sudah ada dalam agenda dari tingkat nasional bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten. Artinya ide ini berasal dari idenya kepala desa. Ide ini berasal dari eh, selain dari ide kepala desa sendiri, saya sendiri bahwa dengan teman-teman yang lain merumuskan ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Kalau begitu berarti kita mau ngulik sedikit nih cerita Bababulu sejarahnya sebenarnya Ya, gimana. siap-siap Mas Bro. Nah, kalau gitu sebenarnya Bababulu itu bagaimana awal kalau kita mengulik ke belakang ini Bababulu itu punya daerah spesial apa sehingga dia menjadi kategori jalur rempah internasional. Ya, jadi salah satu keunggulan dari Desa Bawah Bulo punya sebuah pelabuhan yang terkenal di Kabupaten Majene dan salah satu pelabuhan yang terkenal di zaman dulu dijadikan jalur untuk maritim yang ada di Sulawesi untuk menghubungkan dengan daerah-daerah di luar pulau. Artinya Bababulu sejak dulu punya koneksi internasional. Iya, dari dulu memang Bawah Bulo punya koneksi yang besar, Singapura dengan Malaysia. Berarti kalau begitu bisa juga Bababulu ini koneksi perdagangannya sampai Arab Saudi. Bisa jadi koneksi perdagangan sampai Arab Saudi karena melihat dan mengulik sejarah yang ada di desa kami bahwa ada beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh orang tua kami. Dari kisah-kisah orang tua kami dulu, mereka melaksanakan ibadah haji melalui jalur maritim yang ada di desa kami itu berbulan-bulan. Pakai kapal. Pakai kapal. Kapal ini apa namanya? Luar biasa. Ini merupakan kapal yang didesain sedemikian rupa oleh warga-warga desa, orang-orang tua dulu untuk dijadikan alat untuk transportasi laut. Baik itu berdagang, baik itu mendatangkan warga dari pulau lain, dari daerah lain. Artinya Bababulu pernah menjadi pelabuhan, pelabuhan internasional.
Saya kira seperti itu. Karena aksesnya berarti sudah ke Singapura, Arab Saudi apa? Iya, memang seperti itu adanya. Bahwa ada beberapa peninggalan-peninggalan yang mungkin bisa dijadikan referensi bahwa betul ada hal yang seperti ini yang terjadi di masa lampau. Salah satu peninggalannya apa yang paling menarik? Yang paling menarik di bawah ini adalah peninggalan beberapa peti-peti, Peti, peti dari kayu. peti kayu. Iya, yang digunakan oleh orang tua dulu untuk dijadikan fasilitas peralatan dalam mengemas barang-barang yang mungkin dibutuhkan di Dan masih perjalanan. ada sampai sekarang. Masih ada, masih Peti kayu banyak. itu Peti kayu itu masih banyak. masih banyak. Inilah yang menjadi sebuah harta terpendam yang ada di Kabupaten Majene yang harus kita. Artinya dari dasar bahan peninggalan itu, Ya, kemudian sampai Pak Desa ini, Anda sendiri sebagai kepala desa ini mengulik bahwa pasti ada sesuatu dari cerita cerita lemari kayu tadi ini. iya, betul sekali. Ada cerita-cerita orang tua dulu sebagai pengguna alat tersebut sehingga eh, kami selaku pemerintah sekarang ingin menumbuhkan eh, kembali semangat untuk orang-orang yang ada di desa kami tertanam pada dirinya bahwa mereka ini adalah masyarakat yang sangat maju pada zamannya. Dan itu sebagai motivasi untuk anak-anak muda sebagai warga desa Bababulo bahwa jangan berkecil hati dengan keadaan yang sekarang. Kita punya peradaban yang maju sebelumnya. Kenapa tidak dengan dorongan yang dari bawah ini kita bisa kulik, kita bisa kupas kembali untuk sebagai motivasi buat Artinya kita semua. sebagai kepala desa ini Bapak mau bilang bahwa Iya, pemuda desa Bababulo kita pernah punya sejarah, koneksi kita sampai internasional. betul. Jadi sampai hari ini berarti Anda mau bilang bahwa pemuda desa Bababulo itu mestinya sudah berbicara internasional, sudah tidak lagi hanya sebatas nasional yang iya, tidak berputar dengan permasalahan-permasalahan intern yang domainnya ini agak sempit. Nah, domainnya ini kan kita sebagai warga yang sekarang uh, berpikir untuk domain yang paling uh, dan dengar-dengar juga informasinya ini Pak De, ya. Bababulo punya 2 eksportir katanya. Ada Iya. Taripang dan apa itu? Ada Taripang, Sabut kelapa. ya ada sabut kelapa. Jadi pemuda-pemuda yang ada di desa kami ini bekerja di samping menjadi uh, pendidikan mereka jaga, mereka juga ekspor impor, terutama di bidang teripang dengan sabut kelapa. Alhamdulillah. Itu masih di bawah bimbingannya Pak Deni. Iya, alhamdulillah masih di bawah bimbingan kami selaku pemerintah Desa Bababulo dan ya pengembangan ke depan bisa kita lebih intensifkan lagi dengan koneksi-koneksi yang lebih baik dan terorganisir. Pak De, sebelum saya bertanya serius nih terkait itu, kita ulek dulu kopinya nih. Oke, siap. Ini kita lagi ada di Warkop Dondori di Kabupaten Majene. Iya. Punya kopi susu. Bisa untuk kita nikmati. Iya. Kita lagi ada di sudut warung kopi Dondori. Pak De, semangat Warkop Dondori. Semakin di depan. Tapi kan begini Pak De. Ya. Salah satu hal yang biasanya terkendala itu adalah dukungan pemerintah. Itu dukungan pemerintah dengan programnya Pak D berkaitan jalur rempah ini bagaimana Pak? Bahkan ke depan
ada program yang akan dicetuskan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majene yang akan dijadikan Bawabulu menjadi pilot project dari program kementerian yang ada di pusat. Kementerian Pariwisata. Ya, jalurnya dari situ. Oke. Artinya sekarang yang Pak D maksud tadi ini programnya berarti itu akan berjalan tahun depan. Iya, insya Allah tahun depan mudah-mudahan kami minta didoakan dari seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada, program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan saya bisa tetap mengawal ke depan demi kelancaran kegiatan ini. Amin. Kalau kita bicara dukungan pemerintah, Iya. itu apakah pemerintah juga mendukung maksimal anggaran? Dari segi penganggaran ini ya kami belum dapat melihat bagaimana struktur itu dibuat, kepastian itu dibuat. Jadi ya mudah-mudahan dari semua yang ada bisa berkomunikasi dan ya lancarlah dengan komunikasi yang efektif dengan stakeholder yang ada. Demikian mungkin yang saya harapkan ke depan. Artinya ada harapan besar sebenarnya dengan program ini mengangkat daerah khususnya Desa Bababulu untuk bisa kembali ke sejarahnya. Iya, dan ini bukan hanya mendongkrak Desa Bababulu, ini mendongkrak semua lini kehidupan yang ada di Sulbar. Nah, dengan adanya ini dari pengembangan-pengembangan yang ada bisa kita koneksikan dengan berbagai daerah di Sulbar. Tidak menutup kemungkinan kabupaten lain, daerah lain bisa kita koneksikan, bekerja sama untuk membangun dan memajukan dalam bidang-bidang yang bisa kita kerjasama. Respon masyarakat gimana, Pak? Ya, alhamdulillah. Maksud saya dengan program jalur rempah. Dengan program jalur rempah mereka sangat antusias, mereka sering bertanya seperti apa kami akan berkontribusi Pak Desa. Semangat itu. Ya. Iya, semangat sekali. Berarti masyarakat kemudian pemerintah desa ini sudah betul-betul siap. Iya, sinergi dengan kepala desa ini pemerintah ya siap masyarakat. Berarti tinggal pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat nih ada nih. Kita punya sejarah butuh betul dikembangkan. Betul sekali. Jadi semua stakeholder baik dari kecamatan, kabupaten, provinsi dengan pusat ini betul-betul ngeramu apa yang ingin dilaksanakan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Dan prinsip pekerjaannya ini dikembalikan ke masyarakat sebenarnya. Jadi masyarakat yang bergerak sendiri dengan program ini ya kita, dan sampai saat ini semua masyarakat sangat peduli akan hal ini, baik yang di intern desa maupun yang masyarakat yang sudah melanglang buana di luar daerah. Ya seperti masyarakat yang merantau, dengan mendengar berita ini, mereka respons sekali. Dan ini masuk dalam range pengaturan pergerakan program nantinya yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di luar daerah itu hadir dan menyaksikan ada hal-hal yang ingin dimasukkan sebagai bukti dan nilai sejarah yang ada di Desa Bababulu. Kami persilakan, kami akomodir dengan baik untuk desa kami. Saya mau bilang kepada Anda yang menyaksikan tayangan ini, Sudut Warkop ini, Anda yang berasal dari Bababulu, mau dari keturunan apapun, dan Anda ada di luar di Bababulu, program ini berjalan, diharap Anda bisa berkontribusi dan bersama-sama masyarakat Bababulu untuk menjalankan program ini di Desa Bababulu. Betul sekali. Gitu ya, Pak. Iya, setidaknya kalau misalnya dari segi material tidak bisa, moral bisa. Dari segi
moral tidak bisa, ya apalah yang bisa untuk mendorong kegiatan ini, membantu kegiatan ini ya berjalan dengan lancar dan baik, dan uh, menjadikan ini sebagai fondasi dasar perkembangan-perkembangan yang ada di desa maupun di seluruh Sulbar terutama Oke. ke depan. Tapi begini Pak De, ini kan salah satu hal yang dengar-dengar ini Ya, menjadi problem di masyarakat desa itu kan adalah bagaimana pemerintah desa itu mengedukasi masyarakat. ya, Nah, kita ambil contoh pada program ini. Edukasi ini untuk program ke depan ini sebenarnya sudah go public nggak di desa? nah ini yang belum uh, akomodir dengan baik, bagaimana kegiatan ini bisa menjadi tren ke masa depan dari kegiatan ini. Tapi insya Allah lah, dari kegiatan ini bisa membangkitkan dan melirik dari semua stakeholder dari luar, baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Bawabuno dan sekitarnya, dan perkembangan-perkembangan mindset-mindset yang ada di terutama warga yang muda-mudi desa bisa terpola pemikirannya untuk semangat dalam pembangunan yang ada. Karena sebenarnya Bababulu, Anda mau mengatakan bahwa sebenarnya Bababulu adalah desa yang punya sejarah dengan koneksi internasional yang kuat. Betul. Sehingga ini adalah menjadi salah satu acuan Iya, untuk masyarakat desa betul. selalu punya optimisme yang kuat Betul sekali. untuk berkembang. Ah, Anda ini termasuk kepala desa yang muda. Ya, silahkan, saya supaya tidak terlalu serius ya. Anda ini termasuk kepala desa yang muda. Ya, Artinya saya ingin mengatakan seperti ini, Pak De. iya. Sebagai kepala desa kategori muda, Anda melihat generasi muda di desa itu hari ini dengan problematika sekian banyak itu bagaimana, Pak De? Bagaimana pendekatan? Pendekatan-pendekatan yang saya lakukan ini sudah cukup efektif dari segi dukungan material, juga efektif saya laksanakan, baik moral dan material saya terus laksanakan kepada ketua Karang Taruna yang ada di Desa Bababulo, ketua BUMDes yang ada di Desa Bababulo, kemudian lembaga-lembaga lain yang ada, semacam lembaga-lembaga perusahaan yang sudah terbangun di desa kami, ekspor impor apa namanya, teripan dan iya, sabut kelapa itu ya. yang sabut kelapa itu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kemarin Pak Gubernur Sulbar sudah melihat dan menyaksikan dan menilai hasil-hasil karya dari anak-anak pemuda-pemudi desa kami. Alhamdulillah kemarin sempat dimasukkan dalam acara TVRI tingkat nasional, dan ya alhamdulillah mereka dijanjikan untuk mendapatkan suntikan bantuan pendanaan dari kalau gitu provinsi. Saya minta izin dulu nih sama Pak De. Saya mau panggil juga si apa namanya eksportir itu untuk kita mau ulik juga bagaimana perkembangan ekspor yang dimaksud dan bagaimana respon pemerintah serta bagaimana kondisi terakhirnya nih. Supaya kita juga, saya dan pemirsa Sudut Warkop, wah itu bisa paham betul kondisinya seperti apa. Nah, Pak De kan begini Pak De. Iya.
Eh, salah satu masalah terbesar generasi muda di Indonesia itu adalah selain narkoba, Hmm. selain narkoba, Hmm. eh, teknologi juga menjadi salah satu masalah. Iya, memang. Itu Hmm. bagaimana sebagai kepala desa melihat itu dan bagaimana kebijakan kepala desa di Bababulu? Ya, kebijakan-kebijakan kami untuk memotivasi semua orang tua yang ada di Desa Bawabulu melihat dan mengedukasi anak-anaknya untuk bagaimana memformat anak-anaknya supaya eh, mengatur waktu mereka menggunakan eh, fasilitas-fasilitas IT, handphone, apa semua untuk Artinya begini, kenapa pendidikan saya mereka. serius bertanya seperti ini, Pak De? Iya, Karena dengar-dengar hanya desanya Pak D ini iya. yang 80% lebih sedikit, Mhm. itu perangkat desanya anak muda semua. Iya memang mereka anak muda semua dan sarjana S1 sampai sarjana S2. S1 sampai Sarjana. S2 itu Iya, perangkat desa. perangkat desa. Dan mereka berbakti memang, Memang mengabdi ke masyarakat. mengabdi memang ke masyarakat. Ih, Alhamdulillah. Pak Dan D ke ini, depan mungkin eh, program desa cerdas yang ada di desa kami juga akan dijanjikan untuk masuk dari pemerintah pusat oke, dan itu sedang digodok oleh Kementerian Pusat untuk dijadikan desa kami desa cerdas di mana pengaturan-pengaturan IT, pengaturan-pengaturan masalah keamanan siskamling yang ada ya, di desa, hmm, CCTV mungkin yang bisa kita tempatkan di berbagai sudut desa, ya. ada lampu-lampu untuk penerangan-penerangan jalan. Bisa nantinya desa kami dijadikan desa terang juga, samping desa cerdas. Artinya itu juga menjadi salah satu program yang bisa mendorong ekonomi desa. Betul sekali, karena dari situnya ekonomi makro yang ada kita bisa buatkan format eh, sistem pembayaran yang tidak menggunakan Cash. cash. Iya, Oke, bisa. itu menggunakan QRIS ya. Iya, Sedang itu barcode digunakan untuk setiap toko-toko yang ada di desa dengan eh, menggunakan sistem yang terorganisir dari satu perusahaan atau dua perusahaan yang ingin bergabung untuk memasukkan produk-produk yang ada di masyarakat nantinya bisa kita laksanakan. Pak Ade visioner banget ini Betul sekali. kalau Dan begini. Harapan kita sih alhamdulillah. sebenarnya begini, Pak Ade. Eh, ketika ada kepala desa yang masih muda, Iya, menggunakan perangkatnya juga dengan perangkat yang muda, iya, kemudian pengalaman dan penerapan kebijakannya itu memang pro rakyat, nah, itu sebenarnya kita bisa dukung. iya, Hanya kan biasanya seperti ini, Pak De. iya. Biasanya dia tidak berimbang. Hmm, Nah, itu bagaimana sebagai kepala desa memikirkan supaya keseimbangan ini iya, antara generasi muda iya, sama yang lebih dewasa iya. itu merasa biasa saja, tidak ada konflik yang akan Oh, yang terbangun. iya betul sekali. Tapi cara pengimplementasian undang-undang desa yang saya laksanakan itu melalui musyawarah mufakat. Jadi semua sudut-sudut warga desa yang ada di desa kami mintai pendapat, kita ramu dengan baik, kita buat kesepakatan dengan baik, pemuda seperti apa mereka menjalankan kehidupannya dengan orang tua atau yang dewasa seperti apa akan mereka melaksanakan menjalani kehidupan dan apa-apa yang diperlukan oleh orang tua dan anak muda kami akomodir dan masukkan dalam sebuah uh, program yang ingin dilaksanakan ke depan. Itu luar biasa. Ya Kalau semua. kalau sudah seperti itu, eh, saya melihat eh, dengan visi yang dimaksud oleh kepala desa tadi Ya, itu
pengembangan ke depan Desa Bababulo memang diharapkan menjadi betul-betul luar biasa itu. Iya. Dan saya berharap ini dari semua stakeholder, terutama pemerintah kabupaten dalam hal ini naungan PMD, lebih intensif untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan, bukan hanya di desa kami, di desa-desa yang lain bisa kita laksanakan. Artinya kalau saya bisa ambil kesimpulan dari bahasa itu, Pak, selama ini PMD kurang efektif. Ya bisa ditingkatkan lah ke depan. Oke. Lebih. Oke. 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 Pak Ade, saya sebagai tuan rumah Sudut Warkop berterima kasih sekali Pak Ade bisa menyambangi kami. Oke, sama. Berdiskusi, dan harapan saya dengan diskusi kita kali ini itu masyarakat di luar maupun di dalam Bababulo bisa menyaksikan ini, merespon ini, dan kita berharap dengan segala diskusi kita hari ini itu betul-betul bisa terjadi di masa yang akan datang. Amin, amin. Ya. Yang kedua, kita berharap juga supaya agenda-agenda seperti ini kita bisa continue, Pak De. Iya. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak kali ini Bapak Arzil Alimuddin bisa menjadi tamu di Sudut Warkop. Siap, siap. Thank you. Ya. Makasih banyak, Mas Bro, atas kehadirannya. Kita akan kembali pada tamu kita selanjutnya. Bincang ngobrol asik di Sudut Warkop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.